Kali ini saya akan membahas tentang isu kontemporer sebagai tugas kedua latihan dasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sebelumnya, apa sih isu kontemporer itu? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik sehingga solusi penyelesaiannya pun harus sesuai dengan kebutuhan masa sekarang. Tahapan analisa isu kontemporer, yakni yang pertama membuat list, yang kedua memilih isu prioritas, yang ketiga menganalisa. Nah, di sini saya menggunakan metode USG. USG adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan prioritas masalah. Langkah scoring dengan menggunakan metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel matriks prioritas masalah dengan bobot scoring 1-5, nilai yang tertinggi sebagai prioritas masalah. Untuk lebih jelas, pengertian urgency, seriousness, grounds dapat diurutkan sebagai berikut. Urgency yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Yang B, seriousness, seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penemuan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Dan yang ketiga, yaitu seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Metode USG merupakan salah satu cara penerapan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan dari masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Sekarang, kita masuk di isu kontemporer dengan menggunakan metode USG sebagai berikut. Yaitu yang pertama COVID-19 klaster perkantoran. Itu nilai totalnya merupakan 10. Yang kedua protokol kesehatan. Nilai totalnya 12. Yang ketiga yaitu tunggakan layanan kantor. Nilai totalnya 14. Total yang paling tinggi yang akan kita bahas lebih lanjut ke analisanya di sini saya memakai interval 1-5. Yaitu angka 1 sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, angka 5 sangat mendesak. Oke, dari metode tadi dapat dilihat bahwa tunggakan layanan kantor yang lebih tinggi. Mari kita bahas apa itu tunggakan layanan kantor. Tunggakan adalah tunggakan pekerjaan yang sudah dibayar PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, namun prosesnya hingga batas waktu yang ditentukan belum dapat terselesaikan dengan berbagai macam sebab. Mengenai jangka waktu prosesnya, semuanya telah diatur dalam peraturan Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Di dalam peraturan tersebut terdapat lampiran yang menjelaskan lama waktu, persyaratan jenis permohonan, biaya, dan penjelasan-penjelasan lain mengenai setiap permohonan yang dimohonkan. Oke, selanjutnya, isu prioritas tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik analisa fishbone. Teknik ini berfungsi sebagai mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu spesifik masalah dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Kemungkinan juga akan mengidentifikasi solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Bisa lebih dari satu masalah. Ada beberapa penyebab terjadinya tunggakan layanan, antara lain yaitu kualitas pegawai, perpindahan kantor, keterbatasan sarana penunjang, tidak adanya BAST atau berita acara serah terima pejabat terkait atau berkas terkait, tidak adanya berkas fisik untuk dijalankan, dan pembagian beban kerja yang kurang merata. Isu tunggakan layanan. Yang pertama, kualitas pegawai yakni kurang teliti dalam menyimpan dan memindahkan berkas dan kurang pelatihan. Alternatif penyelesaiannya, meningkatkan kualitas koreksi pada setiap berkas dan mengadakan pelatihan internal pegawai dan membentuk satgas khusus tunggakan. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas pegawai ASN sehingga tugas dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Yang kedua, administrasi yang belum rapi, yaitu tidak adanya BAST mengenai pekerjaan dan berkas terkait, sehingga ada dokumen pemohon yang tidak ada atau tidak terlacak. Alternatif penyelesaiannya, yaitu mewajibkan adanya BAST dalam setiap rotasi berkas, membuat sistem aplikasi untuk memudahkan tracking berkas. Hasil yang diharapkan, memudahkan pegawai untuk melakukan pengecekan dan tracking berkas, sehingga tidak ada lagi berkas yang hilang atau tidak terlacak. Nomor 3, yaitu keterbatasan sarana penunjang. Percepatan pengadaan sarana dan prasarana bagi seluruh pegawai. Hasil yang diharapkan yaitu untuk memudahkan pegawai untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pembagian beban kerja yang kurang rata. Alternatif penyelesaiannya, sinkronisasi antara pimpinan dan staf tentang penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya atas tanggungannya. Hasil yang diharapkan yaitu memaksimalkan penyerapan tenaga pegawai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.